Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Nova lewat kanal GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Bapak Ibu Saudara dan anak Yesus kekasih, sebelum kita masuk bekerja atau beraktivitas di hari ini, mari sebelumnya kita masuk dulu dalam persekutuan, yakni di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan lewat ibadah persekutuan doa. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kemurahan dan kasih-Mu yang telah memberikan nafas hidup buat kami semua. Sebentar kembali kami akan melakukan aktivitas kegiatan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga di dalam pelayanan. Namun sebelumnya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan untuk juga mendengarkan firman Tuhan yang akan membuat kami kuat dan mampu melakukan segala kegiatan kami pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 5, dan saat ini saya mengambil hanya satu ayat saja, yakni dalam ayat 20. Mari disilakan berdiri. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak itu Yesus kasih, tema kita pada saat ini adalah mengenal yang benar. Pasti atau Bapak Ibu pernah mengenal atau juga mendengar ada anggapan beberapa orang mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tapi anggapan ini menurut saya atau mungkin menurut Bapak Ibu juga merupakan hal yang aneh. Ya, karena ada anggapan orang menganggap bahwa ketika orang sudah mengalami kematian dan memperoleh kehidupan, atau artinya dia hidup kembali dalam arti ketika dia hidup, ya, itu akan berbeda. Apa yang dikatakan hidup yang berbeda? Ketika dalam kehidupan yang pertama, itu dia menjadi orang yang jahat, orang yang tidak benar, dan ketika dia mati, kemudian dia kembali lagi berinkarnasi, yaitu memperoleh hidup yang kembali lagi lahir di dalam dunia ini, maka dia tidak lagi menjadi manusia, ya. Dia akan menjadi misalnya seperti seekor hewan atau seekor binatang yang ada, di mana dia punya status lagi bukan statusnya seperti manusia, tetapi statusnya terendah, yaitu bisa tadi dikatakan menjadi seekor binatang atau seekor hewan. Nah, begitu juga kalau ada orang ketika dalam kehidupan yang pertama, ya, dia melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Nah, ketika dia mati, kemudian dia berinkarnasi lagi, hidup kembali lagi dalam dunia ini, maka dia akan tetap menjadi manusia, statusnya sebagai manusia, manusia yang baik dan manusia yang benar. Nah, ini yang merupakan suatu anggapan bagi saya dan mungkin bagi Bapak Ibu sesuatu hal yang aneh, ya. Kenapa seperti itu? Nah, ada juga orang beranggapan bahwa ketika dia sudah hidup kemudian dia mengalami kematian, ya, dia tidak akan memperoleh kehidupan lagi. Pokoknya kematian itu merupakan suatu akhir dari kehidupan, tidak ada lagi kehidupan yang ada. Nah, hal ini Bapak Ibu Saudara dan anak kekasih, ternyata ini juga dianut, paham ini juga dianut, dipercayai oleh orang-orang Saduki, ya, oleh kaum para imam-imam Saduki yang ada pada zamannya Yesus Kristus, di mana orang-orang Saduki itu tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Nah, bagaimana di dalam menurut kekristenan kita, menurut ajaran Kristus, apakah benar
dua anggapan demikian, di mana tidak ada hidup setelah kematian, ataukah ketika kita berinkarnasi, tadi dikatakan bahwa kita akan mengalami status terendah atau tetap sebagai manusia atau menjadi hewan dan binatang seperti itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam firman Tuhan pada saat ini, di sini kita akan belajar apa yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita. Dalam firman Tuhan tadi di situ dikatakan bahwa akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Di dalam firman Tuhan disampaikan kepada kita, di dalam ketidaktahuan kita, di dalam keterbatasan kita, di dalam kita menanggapi, mencoba mencari tahu apakah ada kehidupan setelah kematian dan kehidupan seperti apa yang akan kita alami setelah kematian. Nah, dari firman Tuhan ini mau disampaikan bahwa dalam ketidaktahuan kita, dalam keterbatasan kita, Allah sendirilah yang menolong kita. Allah sendirilah yang membantu kita untuk bisa kita memiliki sebuah pengetahuan, sebuah pengertian mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, Allah datang di dalam dunia ini. Tadi katakan, dia datang dan mengaruniakan anaknya. Artinya dia sendiri dalam rupa manusia datang dalam dunia ini. Ya, karena sayangnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya dan kita semua. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah sendiri datang dalam rupa manusia untuk membawa kita pada pengenalan yang benar. Nah, ini kita harus mensyukuri hal seperti itu. Kalau bukan karena Allah, kita akan sesat di dalam kehidupan ini. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, dan salah satu ayatnya juga dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan juga dalam pengakuan iman rasuli dikatakan di situ ada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jadi dari hal ini, dari pengakuan iman rasuli, dari firman-firman Tuhan dan satu ayatnya yang sudah saya sebutkan dikatakan, berarti di dalam ajaran kekristenan yang Tuhan Yesus ajarkan ada kehidupan setelah kematian. Namun kehidupan itu seperti apa? Kehidupan itu adalah kehidupan di mana di sini Tuhan memberikan sebuah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi kepada kita, kepada orang-orang yang menerima Dia, yang percaya kepadanya, bahkan melakukan perintah-perintahnya, sehingga dia memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi seperti janji Tuhan adalah taman Firdaus, yang ini sorga. Kita akan melayani Allah di sorga. Nah, inilah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi jangan kita tertipu dengan anggapan, dengan pemahaman yang ada di luar sana. Kita harus fokus kepada firman Tuhan. Ini adalah Alkitab. Ini adalah buku pintar kita. Buku yang berisi firman Tuhan, yang mengajar kita kepada kebenaran yang sejati. Jadi kita harus juga selalu rajin membaca Alkitab. Dalam ketika kita rajin membaca Alkitab, maka semakin meningkat, semakin mendalam kita mengenal siapa itu Allah yang ada. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, tidaklah salah kalau Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki Allah. Dalam hal ini, di dalam iman Allah Yesus Kristus. Karena tadi katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi kepada Bapa ke surga kalau tidak melalui aku.
Bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Tadi dalam ayat firman dikatakan, dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah dan hidup yang kekal. Berarti kita harus mempercayakan diri kita di dalam Yesus Kristus yang menjamin segala kehidupan kita bersama. Jadi marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kekasih, satu hal yang harus kita ingat dan selalu saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan, pasti ada kehidupan. Kata Rasul Paulus juga katakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Percayalah, ada kehidupan yang ada. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, berlakulah yang benar. Turutilah dan taatilah apa perintah-perintah Tuhan untuk kita lakukan. Tidak hanya sekedar memberikan diri kita untuk memiliki hanya label saya pengikut Kristus, saya orang Kristen. Tidak cukup kita memiliki label itu. Yang ada adalah bagaimana kita juga harus menunjukkan secara praktis tindakan kita bahwa memang kita adalah anak-anak Allah yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk kasih. Jadi belajarlah terus, selamat beraktivitas hari ini, beraktivitaslah di dalam kebenaran kasih Tuhan, sehingga banyak orang mengenal kebenaran yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan bersama. Dan biarlah Tuhan tetap menolong aktivitas kami hari ini. Kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Memang benar ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan itu sudah Tuhan jamin kehidupan kami. Asalkan kami mengikuti perintah Tuhan dengan percaya. Bukannya memiliki label sebagai pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Tetapi yang pada intinya adalah bagaimana kami betul-betul menunjukkan kekristenan itu di dalam perilaku kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami hari ini, dan menjadi berkat bagi masyarakat dan juga bagi bangsa yang mencintai. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang juga pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.